yaumil qiyamah. Mengaturkan terima kasih kepada sahabat pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk ikut bergabung bersilaturahim di kesempatan pagi hari ini, dan juga sekaligus melanjutkan kembali kajian tafsir Yasin di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di kantor barokah silaturahim kula panjenengan sedaya itu binaringan barokah nggih anggenipun gesang wonten ing alam donya niki, jika mudah-mudahan sisa umur kita ini dijadikan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridunir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidhun. Pada pertemuan yang lalu kita telah pelajari bersama terkait dengan apa yang menjadi keyakinan dari beliau Habibun Najjar, seseorang yang punya riwayat yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Yasin, karena keteguhan dari beliau dalam mempertahankan akidah Islam yang telah beliau yakini, sehingga meskipun harus bertaruh nyawa sekalipun ia tetap teguh, tetap kokoh dalam memeluk agama Islam, tidak berpindah akidah, gitu, tidak sampai keluar dari agama Islam. Memang ini sebuah kunci keselamatan kita. Dalam kondisi apapun jangan sampai keluar dari agama Islam, jangan sampai melepaskan akidah, meskipun nyawa taruhannya. Apalagi ketika taruhannya hanya urusan harta benda. Kadang ada yang diiming-imingi harta, atau pangkat, jabatan, akhirnya keluar dari agama Islam. Ini sangat tidak sepadan. Kenapa? Karena ya pertimbangan kita ketika Islam ini dibandingkan dengan akhirat. Islam ketika harta, jabatan dan lain sebagainya dibandingkan dengan akhirat, ini nggak ada apa-apanya. Karena dunia seisinya hanya kedubak seperti lalat yang terbang di udara. Gitu. Lalat itu seberapa besar sih? Gitu. Itu ibarat dunia. Gitu. Kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dunia ini ibarat lalat yang terbang di udara. Ya kan, akhirat ibaratnya udara yang langit yang sangat luas. Enggak ada sebandingan, enggak sebanding. Maka ketika dunia kita ini sebagai pengganti dari akhirat kita sangat enggak pantas, karena ya jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Amaliyala abudul lati fatorani wa ilaihi turja'un. Jadi konsep dakwahnya Habibun Najjar, memang karena saat itu masih sedikit orang yang masuk Islam, beliau nggak serta-merta menunjukkan kalau saya ini loh orang Islam, saya ini loh ibadah menyembah Allah, enggak. Itu beliau tunjukkan di akhir, bukan di awal. Kadang kita enggak, kadang kita masih di awal sudah ditunjukkan, saya ini orang Islam. Tapi Habibun Najjar ditunjukkan di akhir. Kenapa? Karena Islamnya masih sedikit, orang Islamnya masih sedikit. Kalau di awal dia mengaku Islam, sudah dibunuh dari awal oleh orang-orang kafir. Amaliyala abudul lati fatorani wa ilaihi turja'un. Kemudian setelah ditanya, Habibun Najjar, kenapa engkau berpindah agama? Dulu engkau juga sama dengan kami menyembah patung, berhala dan lain sebagainya. Tapi sekarang engkau berkhianat, menyembah Allah dan meyakini utusannya. Ketika ditanya seperti itu, jawabnya apa? Amaliyala abudul lati fatorani wa ilaihi turja'un. Lalu kenapa saya harus nyembah orang yang sesuatu yang enggak menciptakan saya? Idealnya ya yang disembah ini kan yang menciptakan. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan wa maliyala abdul lati fatorani wa ilaihi turja'un, ini dua nafi yang akhirnya jadi isbat. Jadi tidak nyembah. Saya tidak nyembah yang menciptakan saya, berarti nyembah. Berarti nyembah. Siapa yang disembah? Yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin ada manusia diciptakan oleh patung, berhala, kan nggak ada. Nggak ada riwayat dan cerita patung bisa menciptakan manusia, nggak ada. Karena patungnya sendiri ciptaan manusia. Nah, maka Habibun Najjar yang logika yang masuk akal, kenapa saya harus nyembah yang nggak menciptakan saya? Gitu. Logikanya kita menyembah itu yang kita sembah ya yang menciptakan kita.
seperti itu. Makanya beliau ketika ditanya, kenapa engkau berkhianat sekarang menyembah Allah? Beliau akhirnya menjawab, "Fama liyala abudul lati fataroni wa ilaihi turja'un." Wah, aku enggak nyembah. Tidak nyembah berarti kan malah nyembah. Saya tidak menyembah yang menciptakan saya. Berarti saya tidak menyembah Allah, berarti menyembah Allah. Jadi fataroni ini dinisbatkan kepada Habibun Najjar, dinisbatkan artinya disandarkan, artinya ketika dia nyembah Allah karena Allah yang menciptakan. Kemudian wa ilaihi turja'un, dan ingat orang kafir kita nanti semua dikembalikan. Ini nisbat kepada orang kafir, dikembalikan kepada Allah, ini disandarkan kepada orang kafir, ditujukan kepada orang kafir sebagai nasihat. Bahwasanya seburuk apapun kita di dunia, bagaimana tingkah laku kita nanti akan kembali loh ke akhirat. Kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang sekarang berkhianat, mengingkari Allah, kalau nanti kembali kepada Allah, ya siap tanggung resikonya. Inanya kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini salah satu logika yang paling mudah untuk diterima akal. Karena emang yang pantas disembah ya yang bisa menciptakan kita. Tapi ya namanya orang kafir sudah dinas dalam Al-Quran gitu. Jahanam khalidin gitu. Di neraka jahanam selama-lamanya, ya tetap aja dengan hujah, gitu, dengan alasan apapun dia nggak mau menyembah Allah, nggak mau beriman. Kemudian kalau Habibun Najjar atahidu min dunihi alihah, istifhamu bimakna ingkar. Ini pertanyaan yang menunjukkan ingkarnya Habibun Najjar terkait apa yang diyakini oleh orang-orang kafir. Artinya apa? La atahidu min dunihi alihah. La atahidu, aku tidak akan mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Itu atahidu min dunihi alihah. Aku tidak akan mengambil selain Allah ini sebagai sesembahan. Yang disembah ya hanya Allah. Yuridunir Rahman bidzurri laduni anni syafa'atum syai'a wa la yungkidun. Kenapa beliau enggak mengambil selain Allah sebagai sesembahan? Karena ya yuridunir Rahman, ketika Allah menghendaki sesuatu yang madharat, ketika Allah menghendaki sesuatu yang madharat kepada saya, maka laduni tidak akan pernah bisa nanggung atau nyukupi atau melindungi anni dari diriku apa syafa'atuhum pitulungane berhala atau sesembahan yang selain Allah sayan terhadap segala sesuatu. Karena idealnya ketika Allah menghendaki madharat kepada kita, Allah mencelakakan kita, maka otomatis latuni anni syafa'atun syai'a, berhala dan lain sebagainya nggak mungkin bisa menolong, nggak mungkin bisa melindungi, nggak mungkin bisa bermanfaat. Wala yungkidun, dan gak mungkin bisa menyelamatkan kita. Ailatat ba'wan anni syafa'atun syai'an minasu wal makruh li'annahu la syafa'ata lahum. Artinya patung dan berhala ini tidak bisa menolak, tidak bisa menolak madharat yang didatangkan Allah kepada kita, musibah yang didatangkan Allah kepada kita, dan dia juga gak bisa menolong kita ketika kita mendapatkan kemadharatan atau sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Li'annahu la syafa'ata lahum, karena yang namanya patung berhala nggak mungkin bisa menolong. Wala yungkidun, dan nggak bisa menyelamatkan la yakhlusu min dzalikal makruh, tidak bisa menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang kita tidak senangi atau yang kita benci. Jadi ini salah satu hujah atau alasan yang digunakan oleh Habibun Najjar kepada orang-orang kafir ketika dia diintimidasi, mau dibunuh dan lain sebagainya. Jadi untuk meyakinkan orang kafir seperti itu, pakai logika, Tapi ya namanya orang kafir nggak punya logika, akhirnya ya seperti itu. Ya tetap aja tidak percaya mereka. Kasih tahu, oh ini putusannya Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati jika Allah berkehendak. Meskipun ya sudah dibuktikan betul namanya orang kafir ya tetap ingkar. Falamma sami'al qaumu kalama Habib qalu ya Habib inna haula'ir rusul sudduka antini abaika farji antini rusul wa illa nuqattiluka bi asyadil adab. Akhirnya mendengar alasan atau hujah atau artinya bantahan dari Habibun Najjar, karena dia sudah masuk Islam, maka orang kafir ini justru tambah marah.
tambah marah karena merasa dikhianati gitu. Dulu sama-sama nyembah patung, kok sekarang menyembah Allah. Ini kan berkhianat orang. Inna haula rusul sedukan tini abaika. Hai Habib, utusan Allah inilah yang membuat kamu menjadi orang yang berkhianat atau berkhianat terhadap pendahulu kita. Nenek moyang kita juga nyembah patung, nyembah berhala. Sekarang kamu gara-gara utusan Allah ini berkhianat, mengkhianati para pendahulunya. Ya kalau orang sekarang awas kualat, jangan awas kualat karena kamu mendurhakai atau berkhianat kepada pendahulu kita yang nyembah patung, nyembah berhala. Kalau kamu kok nyembah selain patung, nah ini berarti kan tidak menghargai para pendahulunya. Ya. Kemudian setelah itu farji'an dini rusul. Sekarang kembalilah kamu, kembali ke agama kita yang lama, nyembah patung, nyembah berhala. Jangan ikuti utusan Allah ini. Kalau kamu nggak kembali, wa illa kalau kamu nggak roja, nggak kembali, maka nuqatiluka bi asyadil azab. Kami akan membunuh kamu dengan siksaan yang sangat pedih. Dengan siksaan yang sangat pedih. Yo, Habibun Najjar diancam mau dibunuh, mau disiksa, ya tenang-tenang saja karena beliau sudah termasuk aulia, termasuk wali Gusti Allah. Tandanya aulia ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak akan pernah takut, gak akan pernah susah, gak akan pernah gentar dengan ancaman mau dibunuh itu. Kemudian kalau Habib jawaban lahum, kemudian mendengar ancaman tersebut dijawab oleh Habibun Najjar, inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini sak temene ingsun iku idzan alikane bali nyanggone agama yang lama. Ini sesungguhnya kalau aku nanti kembali kepada agama saya yang dulu nyembah patung, maka lafi dhalalin, aku pasti menjadi orang yang sesat, mubin, yang sangat jelas. Jelas sekali kan kesesatan orang yang sudah kembali Islam, kembali lagi masuk ke dalam agama kafir, keluar Islam lagi. Jelas sesat karena masuk Islam ini hidayah, menjabarkan petunjuk. Oh, kembali lagi ke agama kafir, yo. Ini dhalalin mubin. Jadi kesesatan yang paling jelas. Ai in raja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalin mubin. In raja'tu, ketika aku nanti kembali ila dinikum kepada agama kalian yang lama, agamanya kafir gitu. Padahal Islam, padahal saya sudah masuk Islam, maka laqad kuntu fi dhalalin. Sungguh aku masuk dalam kesesatan yang sangat jelas. Kenapa? Lianna dinakum, karena agama kamu, agama kafir ini batilun batil. Salah, ya badadzalik. Jadi mereka meyakini kalau agama orang terdahulu mereka, para pendahulunya benar, sehingga ketika ada pengikutnya yang masuk Islam disalahkan. Kamu mengkhianati pendahulu kita nyembah patung, kok kamu nyembah Allah. Nah, kemudian diancam oleh orang-orang kafir, nah, kamu akan saya bunuh dan kami siksa. Dan dijawab dengan ringan, ini adalah fi dhalalin mubin. Kalau nanti saya kembali lagi ke agama kalian, agama yang batil, nyembah patung dan berhala, saya berarti tersesat. Karena sudah dapat petunjuk, masuk Islam, dapat hidayah. Kalau kembali ke agama yang lama, ya tersesat lagi. Falama qala Habib inni aman. Apa dari setelah ini kemudian tawajjah ila rusul, jihadin ada pakai Habib ila rusuli maring rusul. Dari setelah mengatakan itu kepada orang-orang kafir, Habibun Najjar ini menghadap kembali kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Faqal. Kemudian apa? Kemudian matur, inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannah. Wahai utusan Allah, ini amantu bi rabbikum, aku beriman kepada Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, maka dengarkanlah kalian semuanya, sekarang ini saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya ini Habibun Najjar ya sebelum mengatakan ini ya sudah percaya kepada utusannya Allah, percaya kepada Allah. Cuma masih sirri, masih disembunyikan karena takut dibunuh orang kafir. Kemudian untuk menyatakan ini di depan umum kan butuh nyali kan. Orang itu mau masuk Islam zaman jahiliyah ini butuh nyali karena ya pertaruhannya nyawa. Kalau dia ngomong beragama Islam di depan umum pasti langsung dibunuh oleh orang kafir. Karena ya berkhianat, namanya pengkhianat ini kan ya hukumannya pasti dibunuh.
Maka setelah Habibun Najjar meyakinkan kaum kafir ini untuk masuk Islam, ternyata tetap ingkar, malah mengancam mau membunuh Habibun Najjar ini. Kemudian dia memproklamirkan diri masuk Islam. Ini amantu birabbikum. Sekarang saya masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan kamu. Tuhan kalian artinya Tuhannya, putusannya Allah ini. Fasma'un, dengarkanlah kalian semuanya. Dengan keberaniannya Habibun Najjar ini memproklamirkan diri masuk Islam. Secara formal nih. Sebelumnya sebenarnya sudah Islam, tapi nggak tunjukkan kepada orang lain. Ila udkhilil jannah, ila dibunantika udkhul, masuklah kamu al-jannata ing swarga. Ai falamma qala Habib inni amantu bi rabbikum wasma'un akhadhuhu wa shuddu ala unuqihi silsilatan. Spontan ketika Habibun Najjar ini memproklamirkan diri, menyatakan masuk Islam di depan orang-orang kafir, ya langsung saja ditangkap oleh orang kafir, diikat lehernya, kemudian digantung di pintu masuk daerah atau pintu masuk kota. Dia orang kafir zaman dino niku, jadi mereka ketika ada orang masuk Islam yang langsung ya dibunuh ketika. Jadi ketika mengatakan ini amantum bi rabbikum fasma'un, dengarkanlah, saya sekarang sudah masuk Islam, langsung ditangkap. Akhadhuhu wa shuddu ala unuqihi. Tangkap, diikat lehernya dengan rantai, kemudian fasolabuhu ala babil Madinah, digantung di depannya pintu masuk kota. Qala asudda akanum yarmuna bil hijarah. Ada yang mengatakan yang namanya digantung ya mau ndak mauan mati. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwasanya Habibun Najjar ini mati karena dirancam, jadi dilempar batu sampai mati. Wa huwa yaqulu Allahumma hdi qaumi ila Allahumma hdi qaumi. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, ketika roh mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Allah ihdi qaumi, tunjukkanlah kaum saya, kasihi mereka hidayah ya Allah. Jadi tandanya aulia, tandanya kalau dia itu walinya Allah, kekasihnya Allah, ketika akhir hayatnya, meskipun dia disakiti, meskipun dia mati karena dibunuh dan disiksa, tetap mendoakan yang menyiksa. Tetap mendoakan yang menyiksa. Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkanlah hidayah kepada kaum saya. Ya, mereka tidak tahu. Kenapa? Lianna ada aulia Allah, karena kebiasaan aulia, kebiasaan wali ini Gusti Allah Ta'ala. Niku innahum yad'una linnasi bil khair wa la yaghdabuna alaihim. Karena ciri khasnya aulia, kekasihnya Allah, wali ini Gusti Allah, niku ketika diperlakukan jahat oleh orang-orang kafir ini tetap mendoakan kepada kebaikan, ditungakno api. Mboten Bu, jadi jenengan dadi wali ini Gusti Allah gampang. Pokoknya dilarani wong ditungakno sing apik. Aku dilokno wong kaya ditungakno ya muga-muga sadar. Ya difitnah orang, jangan balas difitnah, nanti podo-podo dosane. Jangan balas difitnah. Jadi ketika dicaci maki orang, ya jangan dibalas, didoakan mau. Gitu muga-muga ndang eling karo sing kuwasa. Ya mudah-mudahan dikasih kesadaran. Ya mudah-mudahan dikasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak repot gitu. Jadi kekasihnya Allah, wali ini Gusti Allah ini bukan repot sama sekali gitu. Habibun Najjar ini ketika dibunuh, disiksa ya malah mendoakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkan hidayah kepada kaum saya, mereka tidak tahu. Nah, kalau kita ya balas dendam, ini yang bunuh si A, balas dendam 7 turunan. Yang berarti bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Di anna adata awliya illahi ta'ala annahum yad'una linnas bil khairi wa la yaghdabuna alaihim. Jadi enggak ada alasan untuk marah. Jadi wali ini Gusti Allah kok muring-muring, nesu, marah-marah. Enggak masuk nominasi. Nominasinya kalau walinya Allah ya nipis. Yad'una bil khairi wa la yaghdabuna. Selalu mendoakan yang baik, enggak pernah marah-marah. Lianna sahibal ghazab wal adawah la yakunu sahiba insaf. Karena orang yang punya sifat muring-muring, orang yang punya sifat marah-marah gitu. Wal adawah dan punya sifat permusuhan, senutanane musuhan.
sukanya bermusuhan, sukanya marah-marah. Maka layakunu sohifa insof, dia nyaris nggak punya kejernihan hati. Orang itu kalau punya kejernihan hati, ya, menjadi kekasih, menjadi walinya Allah, ya, nggak akan marah-marah. Ya meskipun dibunuh loh, padahal nggak pernah punya sifat permusuhan. Awas, kalau kamu bunuh saya, oh jamaah saya komplit, pengikut saya pasti marah. Podo mawon berarti. Mengancam, oh ya mengancam. Padahal tandanya kalau dia kekasihnya Allah, pasti dia mendoakan yang baik. Ya Allah, ihdi qaumi, tunjukkan kasih hidayah kaum saya. Saya ini ngaku-ngaku dari wali ini Gusti Allah kok muring-muring, nesu, marah-marah, musuhan gitu. Kalau kamu menyakiti saya, awas nanti. Ya, pasti dibalas oleh pengikut saya. Ya, ini kan ancaman, ya bukan wali ini Gusti Allah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa yakunu li waliyullah? Fa kaifa yakunu waliyullah? Bagaimana mungkin orang yang punya sifat marah, orang yang punya sifat adawah, permusuhan jadi aulia, jadi walinya Gusti Allah? Enggak mungkin. Amma samitum, kenapa? Amma samitum, bukankah kita pernah mendengar anna Quraisyan ketika orang-orang kafir Quraisy niku kasaru sinan Nabi membuat Kanjeng Nabi sampai giginya copot ya, karena dilempari batu ya, bil hajar ya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang kafir Quraisy sampai giginya copot berdarah-darah, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Apakah Kanjeng Nabi marah? Apakah Kanjeng Nabi dendam? Tidak. Beliau mendoakan lahum wa yad'u lahum wa yaqulu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kanjeng Nabi malah mendoakan, Allahumma ya Allah, ihdi, tunjukkanlah kasih hidayah kaum saya, fa innahum la ya'lamun, karena kaum saya ini tidak tahu, ora ngerti. Jenenge wong gak ngerti yo didongakno ben ngerti. Gitu. Masa wong gak ngerti didongakne ben cilaka, biar celaka dia. Ya kan nggak mungkin. Namanya orang nggak tahu itu idealnya didoakan supaya jadi tahu. Betul nggih? Harusnya loh nih, idealnya kalau kita pakai logika yang paling mudah kan, namanya orang nggak tahu, ya didungan lo ben ngerti toh. Masa orang nggak tahu didoakan biar celaka, jadi kan nggak logika berarti. Dan ya, jadi kenapa orang yang nggak punya insaf, nggak punya kejernihan hati, nggak bisa menjadi aulia, nggak bisa menjadi kekasihnya Allah? Karena orang yang nggak punya kejernihan hati pasti diselimuti sifat marah, diselimuti sifat permusuhan. Niku sudah pasti. Makanya kan Nabi niku sahibu insaf, punya kejernihan hati. Jadi ketika diperlakukan orang kafir sampai berdarah-darah, beliau nggak dendam. Jadi kenapa nggak dendam? Karena ketika nabinya dendam, umatnya kayak apa? Umatnya kayak apa? Gitu. Ketika paman beliau, gitu, Sayyidina Hamzah dibunuh, gitu, dipotong oleh orang kafir ketika perang Uhud. Ketika Kanjeng Nabi mau dendam, diingatkan, pasbir Muhammad, sabarlah. Kalau kamu nanti nggak sabar, kamu jadi orang yang pendendam, terus umat kamu nanti gimana? Kamu itu loh Nabi, utusannya Allah, kekasihku. Kok dendam? Nah, kalau kamu dendam, umatnya jadi apa? Nabinya nggak dendam kayak Nabi Muhammad saja, umatnya banyak yang pendendam. Dikomentari rodok pedes, nesu-nesu, marah-marah nggak karu-karuan. Ada komentar yang nggak enak, marahnya 3 hari. Berarti ya bukan walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya Kanjeng Nabi ketika diperlakukan seperti itu, ketika di perang Uhud sampai berdarah-darah, ketika berdakwah dilempar batu sampai giginya copot dan lain sebagainya, beliau tetap punya kejernihan hati sehingga doanya tetap baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaum saya karena mereka tidak tahu. Ya karena tidak tahu ya saya doakan mudah-mudahan jadi tahu. Jangan didoakan celaka. Gak ngerti ya didungani ben ngerti. Ojo didungani ciloko. Qala Al-Hasan ja'alu arban. Imam Al-Hasan ngendika nek Habibun Najjar ini meninggalnya tidak digantung, tidak dilempari batu, tapi kalau istilah sekarang dipotong-potong, mutilasi, dimutilasi. Waja'alu fi suqil Madinah, kemudian jasad yang sudah dipotong, dimutilasi ini ditaruh di pasar. Wa qabru bi Antokiyah, dan kuburnya berada di kota Antokiyah.
Ya, ini ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Wa adkhalahul jannah wa adkhalahullahu ta'ala al-jannah, dan Allah masukkan Habib Munatar ke surganya hatta yurzaqu fiha. Dan kemudian Allah memberikan rezeki kepada beliau di surga. Makanya Gusti Allah ngendika wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati dalam membela agama Allah, dalam membela akidah, dia tidak dihitung mati, ya, tapi dia tetap hidup. Kita la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan dikira orang yang gugur dalam membela agama Allah ini meninggal, tapi beliau ahya, beliau tetap hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Dia mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah cerita yang unik. Ada seorang laki-laki yang di surga ini kerjaannya nangis. Terus mlebu swarga iki nangis. Ya, yujadu rajulun fil jannah yabki, ana wong lanang, ada seorang laki-laki yang masuk surga, di surga nangis. Kemudian ditanya fa yuqalu lahu lima tabki rajul, kenapa kamu nangis? Kamu ini sudah di surga loh, kok masih nangis kenapa? Wa anta fil jannah, kamu di surga kok nangis? Nangis kok neraka. Ini swarga kok nangis siapa? Kola, kemudian dijawab oleh Rasul ini, abqini anilam uqtal fillahi illa qatlatan wahidan. Saya menangis karena di dunia dulu saya hanya dibunuh sekali, gitu. Jadi dia orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibunuh cuma sekali. Nah, karena kan ya mati syahid masuk surga. Ketika dibunuh sekali masuk surga, getun ning swarga. Yo kok dibunuhnya cuma sekali. Seandainya saya dibunuh 2 atau 3 kali, entah enak. Apa alangkah nikmatnya, ya kan? Jadi si Rasul ini di surga nangis, padahal sudah masuk surga. Ditanya kenapa kok nangis, kamu sudah di surga loh sekarang. Saya dulu masuk surga karena berperang. Saya dibunuh sekali saya masuk surga. Saya itu kepengen dibunuh itu enggak sekali, sehingga ketika masuk surga nikmat. Akhirnya bakuntu aslahi an aroda ya faktul fihi qatalatin. Saya itu kepengen kembali ke dunia lagi. Kenapa? Saya kepengen dibunuh berkali-kali. Jadi kepengen dibunuh berkali-kali. Kenapa? Ya itu tadi memang orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih rezeki, dia meninggal di jalan Allah dalam mempertahankan akidahnya, okay? Maka dia tidak dihitung meninggal, tapi tetap ahyaun inda rabbihim. Okay? Dia tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang ya terkait dengan mati itu kan sebenarnya cuma taghayyuru hal kan. Mati itu ya perpindahan keadaan saja. Perpindahan keadaan. Maka dihentikannya al-nawa dunia sijilul mukmin, gitu. Jannatul kafir. Ya tentunya itu penjara. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Gitu, surganya orang kafir. Berarti kalau sudah keluar dari dunia mati berarti keluar dari penjara. Makanya orang mukmin ketika mati tenang. Kenapa kok tenang? Karena keluar dari penjara. Pasti enak, betul. Pasti enak. Namanya orang itu keluar penjara ya mesti senang. Di penjara nggak boleh pegang HP, nggak boleh jalan-jalan. Begitu keluar enak, bisa pegang HP, bisa jalan-jalan ke sana dan kemari. Kalau di penjara gelap gulita, tempatnya sempit, semua serba terbatas. Dunia ngoten. Jadi dunia ini kayak penjara. Nyapu-nyapu gak oleh. Bahagia dibatasi dengan susah. Gitu. Senang dibatasi dengan gak senang. Nikmat dibatasi dengan gak nikmat. Urip dibatasi mati. Ya, jadi ya penuh dengan keterbatasan namanya kita di penjara. Ning dunia arep bebas ning mboten saged. Karena di penjara. Maka hakikat kematian ini ya taghayyuru hal, nanti kan yang ulama, perpindahan keadaan. Gitu, perpindahan keadaan. Ruh ini tetap hidup selamanya, tetap kekal, tetap abadi. Makanya orang mati kalau mukmin ya mereka pasti senang, ya, gara-gara apa? Keluar dari penjara. Ya, dunia sijilul mukmin wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Nah, wong kafir mati susah. Gitu ya, karena kan menganggap keluar dari surga. Metu sama swarga kan otomatis kan enggak seneng kok. Nah, orang kafir ketika meninggal ya khruju minal jannah, keluar dari surga dunia gitu. Katanya enggak enak. Ya, makanya orang-orang yang oleh Allah dikasih kelebihan, ya menjadi kekasihnya, ini ketika meninggal ya otomatis dia ridho.
Oke, ketika dia ridho maka otomatis dia nggak mungkin mau diajak kembali ke dunia. Oke, bila digantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asbaha hada murtahilan dari dunia wa taraka ahli di ahliha. Orang yang senantiasa meninggalkan ahlinya di dunia, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya dan lain sebagainya. Baingkan qadra dia fala yasuruhu ayyurja'a atau ayarji'a ila dunya. Kalau dia ridho, maka dia nggak mungkin diajak kembali ke dunia mau. Ayo balik yang dunia, urip maneh ning dunia mau. Tak mau saya kembali ke dunia, kenapa? Oh, dunia iki padha karo penjara, kon mlebu penjara nek. Ono ta wong gelem dileboni penjara 2 kali, enggak mau kan? Misalkan sudah meninggal, dia ridho meninggal. Ayo Mbak Ayu tak ajak kembali hidup di dunia, pasti tidak ada yang mau. Kenapa ya? Karena ketika keluar dari dunia ternyata lebih luas tempatnya. Ketika dunia diibaratkan penjara kan sempit. Sempit. Maka derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam barzah ini juga termasuk akhirat. Ya, termasuk akhirat. Maka ibarat dunia dengan akhirat enggak ada sebanding, luasnya enggak sebanding. Ya. Inna masalal mukmin fi dunya kama salil janin fi batni ummi. Ketika Kanjeng Nabi, orang mukmin hidup di dunia ini seperti janin yang ada dalam rahim ibunya. Janin itu kalau di dalam rahim sempit nggak Bu? Sempit, kadang juga nendang-nendang. Ya mau lari, tapi di dalam janin kan sempit, makanya nendang. Nggak bisa lari ya, nggak bisa lari. Mau pegang HP ya nggak boleh. Ya maka dengan inna masalah mukmin fitunya kama salil janin fi batni ummi. Gitu. Wong mukmin, orang iwamit on air hidup di dunia ibarat hidup dalam dalam rahim ibunya. Ya, nah, ketika kita kharaja min batniha, ketika keluar dari rahim ibu, maka janin ini pasti nangis. Kita keluar pasti nangis. Bayi metu ya mesti nangis. Kemudian setelah keluar kata idaro Allah melihat ada terang cahaya di dalam janin kan peteng loh. Ya kan nggak ada lampunya soalnya. Nah, ketika sudah keluar dari rahim ibu melihat sesuatu yang terang, gitu, belok HP iso, gitu, bisa jalan-jalan, ya, bisa looking melihat. Bahwa doa kemudian diletakkan la yuhibba yarji'a ila makani. Bayi itu nggak mau kembali ke rahim ibu. Nggak mau tak? Nggak gelem buat. Ayo bayi baliknya yang weteng, kembali lagi ke rahim ya pasti nggak mau, nangis ya, karena sudah melihat terangnya dunia, melihat fasilitas dunia. Sama dengan orang hidup di dunia ya penuh keterbatasan, sehingga kalau ketika keluar mati meninggal, gitu, dia merasa senang. Okay. Kenapa senang? Oh karena ternyata dunia sempit ini sekarang lebih luas akhirat, lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah jadi orang yang ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan derajat yang mulia sehingga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, meninggal itu enggak dianggap sesuatu yang serius. Dia malah senang ketika meninggal. Kenapa? Karena ketika meninggal dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia bisa mengambil manfaat dari amal soleh yang sudah ia kerjakan. Oke, jadi itu terkait dengan Habibun Najjar, yang mana beliau tetap senantiasa enggak pantang mundur ketika ia diancam mau dibunuh, ya karena dia menganggap mati ini tidak ada. Kenapa enggak ada? Ya karena roh kita tetap melanjutkan perjalanan menuju alam akhirat. Gitu, ada pun jasad ini kan cuma sebagai alat untuk menjalankan amal soleh kita. Kita jenengan badhe nulung koncone kita jasad, jenengan ngaji kita jasad, kita jenengan sedekah kita jasad, gitu. Nah, ketika roh ini selesai, kontrak kerjanya untuk menggerakkan jasad untuk beramal selesai, ya sudah. Yang kemudian jadi prioritas adalah roh kita. Bagaimana dia melanjutkan perjalanan menuju alam barzah, menuju alam mahsyar, menuju alam akhirat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Abdullah bin Umar ngendika inna masalul mu'min hina takhruju nafsuhu aw ruhu misla rajulin bata fi sijni fa akhruju biha minhu. Gitu. Orang mukmin ini kalau hidup di dunia, ya kemudian dia dipanggil Allah meninggal,
Maka ibarat orang yang sehari-hari dalam penjara, ketika meninggal keluar dari penjara. Ketika keluar dari penjara, yang ya tafasahu fil ardi, gitu. Dia pasti merasa lapang, gitu, enggak merasa sempit seperti sebelumnya. Kalau lagu via, dia pasti balik. Oh, ternyata di luar penjara itu tempatnya luas. Ada mall, gitu, ada taman dan lain sebagainya. Di penjara bukan saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Habibun Najjar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yad'u lahum Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena merasa senang mati, gitu, meskipun dibunuh oleh orang kafir, akhirnya dia tetap mendoakan kaumnya, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang zaman sekarang, awas, kalau kamu berani membunuh orang mukmin, ya tak bunuh ganti. Ya kan, ya pasti balas dibunuh. Nanti anak cucu saya, keturunan saya pasti akan menuntut balas dendam. Maka nggak ada diperkenankan menjadi seorang pendendam dalam Islam. Betul, larang, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'a jannah wa qila ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannah wa kun aminan min adzabillahi ta'ala. Ketika Habibun Najjar dalam keadaan sakaratil maut, jadi mendekati ajal, mendekati kematiannya, kasyafallahu an basari al-ghita, Allah membuka pandangan mata hatinya, wa ra'a jannah, dan Allah memperlihatkan surga kepada Habibun Najjar. Maka ketika mau sakaratul maut, dia senang karena dia ditunjukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibun Najjar, jangan khawatir, ini saya siapkan surga untuk kamu. Diperlihatkanlah surga kepada Habibun Najjar, sehingga ketika melihat surga ya senang. Senang. Matinya dalam keadaan ridho. Ya, makanya mati ini ridho, nggak mungkin gelem balik ning alam dunya. Ini sing gelem balik Pak dadi pocong. Dia mati ini gak ridho, gak ikhlas mati. Makanya matinya yang ikhlas, biar nanti ketika sudah meninggal nggak mungkin dia mau kembali ke alam dunia. Ra'al jannah wa qila ya sahiban nafsil mutmainnah. Setelah Habibun Najjar diperlihatkan surga di akhir hidupnya, maka kemudian dipun ngendikan nih, ya sahiban nafsil mutmainnah, hai Habibun Najjar, yang mempunyai hati yang tenang, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, wa kun aminan min azabillah, dan kamu aman dari azab Allah. Meskipun di dunia kamu nggak aman dengan siksanya orang kafir, tapi di akhirat kamu aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang kafir sebaliknya, di dunia aman dari azabnya Allah, di akhirat nggak aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung saja. Kalau kita milih aman di akhirat dari azabnya Allah, ya mau nggak mau harus masuk Islam, jadi orang mukmin. Qala ya laita qaumi. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lama intaha basaru ila jannah, ketika Habibun Najjar sudah melihat surga, selesai melihat surga, kemudian beliau ngendika, ya laita qaumi, seandainya kaum saya ya'lamuna bima ghafara li, mengetahui terkait apa yang telah Allah berikan kepada saya terkait ampunan. Kita diampuni loh. Habibun Najjar itu kan dulunya juga orang kafir, menyembah patung berhala, cuma kan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani minal mukramin, dan juga menjadikan saya, memberikan saya kemuliaan. Jadi memang ya basic seseorang itu enggak mempengaruhi pilihan hidupnya. Jadi ketika dia keturunan orang yang tidak baik, enggak boleh kita kemudian berputus asa. Oh, mbah-mbahku wong kabeh. Akhirnya mau tobat enggak mau tobat enggak. Wis karuan, wis gak usah tobat. Nah, itu. Atau tinggal-tinggalnya ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya orang kafir itu tahu, meskipun selama hidupnya kafir, di akhir hayatnya dia mau bersyahadat memeluk agama Islam, pasti diampuni oleh Allah, kita diberikan kemuliaan. Loh gitu.
Ya, jadi orang yang semenjak hidupnya berperilaku maksiat gitu, bahkan kafir gitu enggak memeluk agama Islam. Ketika di akhir hayatnya dia masuk Islam, kan otomatis wajah alani minal mukramin, gitu, termasuk orang yang mulia. Kenapa mulia? Ya karena di akhir hayatnya dia masuk Islam. Gitu. Dia berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilah kata untuk putus asa. Okay. Ada istilah kata untuk putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat orang yang ikhlas, orang yang tulus. Tamanna habibi ayya'lama qaumahu. Ini harapan dari Habibun Najjar kepada kaumnya. Okay. Kepada kaumnya. Bi ayyi sababin ghafarallahu taala lahu. Dengan berbagai macam sebab Allah memberikan ampunan. Wa akramahu dan memuliakan beliau liar babu fi dinil Islam agar orang-orang kafir ini mau mencintai, mau masuk agama Islam. Jadi meskipun sejahat apapun orang, nggak boleh kita memponis, oh kamu nggak akan bakal jadi orang baik, nggak boleh. Oh kamu itu keturunan orang yang nggak bener, nggak boleh. Ya. Tetap ya Allah Subhanahu wa taala bi ayyi sababin ghafara lahum, bisa mengampuni orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Makanya ketika perang Badar selesai, orang kafir kalah, banyak yang ditahan. Para sahabat usul Kanjeng Nabi, ini orang kafir yang sudah kita tahan ini gimana enaknya? Atau kita bunuh saja, karena mereka dulu kan menyakiti engkau. Mereka yang menzalimi engkau. Sekarang enaknya orang kafir kita bunuh saja, kan? Apa jawaban Rasulullah? Jangan dibunuh. Kenapa? Asa ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Jangan dibunuh orang kafir ini. Meskipun dia orang kafir, jangan dibunuh dulu. Siapa tahu nanti dia mempunyai anak, keturunan, cucu, cicit dan lain sebagainya yang ya'budullah, mau menyembah Allah, la yusyrikuna bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Akhirnya teorinya Rasulullah terbukti. Teorinya Rasulullah terbukti. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang kafir. Orang kafir mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan tidak baik, sehingga nggak boleh disolatkan karena orang kafir. Tapi jelalah. Tapi ternyata beliau punya anak yang soleh, jadi sahabatnya Rasulullah, namanya Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Abdillah. Ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu, wong kafir duwe anak soleh, jadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Gitu, jadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Ini adalah salah satu teori yang sudah berjalan sejak lampau. Jadi ternyata membunuh orang kafir itu nggak diperbolehkan dengan alasan apapun. Kenapa? Karena ada harapan. Karena nanti anak cucunya siapa tahu ada yang mau masuk Islam, ada yang mau memeluk agama Islam. Asallahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Ya siapa tahu Allah nanti berkehendak mengeluarkan keturunannya orang kafir ini jadi orang Islam. Kan kita nggak akan tahu loh. Nggak tahu. Maka Habibun Najjar ini juga berharap seandainya kaum saya ini tahu Allah itu bisa mengampuni saya, gitu, dengan segala sebab mungkin. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan saya orang yang mulia dan tidaklah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahat apapun orang, kalau berkehendak dimuliakan Allah, ya pasti jadi orang mulia. Seburuk apapun tingkah lakunya, maksiat dan lain sebagainya, kalau Allah berkehendak mengampuni dengan segala sebab, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qutila Habibun ghadaballahu ta'ala alaihim. Akhirnya setelah selesai mengucapkan itu, akhirnya Habibun Najjar meninggal, dibunuh oleh orang kafir. Setelah dibunuh, maka ghadaballah, Allah murka. Gusti Allah nggih saged muring alaihim ing atase kaum kafir, wa ajala lahumun niqmah, dan Allah memberikan siksaan puntan. Langsung dikasih siksaan oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yaitu kekasihnya Allah itu kalau disakiti mereka tenang. Kenapa? Karena nanti Allah pasti akan membalasnya. Allah pasti akan membalasnya. Maka orang Jawa itu luar biasa bijaksana, gitu.
Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah mboten sari artinya Allah tidak tidur. Allah pasti tahu. Ketika Allah tahu ya, masa Allah akan tinggal diam kan enggak? Pasti akan berbuat. Makanya ketika Habibun Najjar yang jadi kekasihnya Allah dibunuh dengan kejamnya oleh orang kafir, ya Allah enggak tinggal diam. Wa taballahu ta'ala alaihim wa ajjala lahumun nikmah. Allah murka dan kemudian mensegerakan azab kepada orang kafir. Apa bentuknya? Amarallahu Jibril. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril ayyuhlikahum untuk menghancurkan orang kafir Antokiyah. Baca Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillah, datang malaikat Jibril kepada kaum Antokiyah orang kafir ila Babil Madinah menuju pintu kota. Setelah sampai di kota Antokiyah, akhadha misra'aihi. Dia memegang kota Antokiyah wa kharaka al-Madinah fasoha sayhatan azimatan. Kemudian kota Antokiyah ini digoncangkan oleh malaikat Jibril dan kemudian malaikat Jibril berteriak satu kali dengan teriakan yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Dengan satu kali teriakan famatu jami'an, maka orang kafir Antokiyah langsung meninggal dunia, mati kabeh ya, karena musuh malaikat Jibril siapa yang mau bertahan, siapa yang mau menang, enggak ada yang mau. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran ya buat kita semuanya. Ya, jangan sampai kita durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tingkatan kita enggak sampai kafir, enggak sampai menyembah patung, tapi dengan perilaku, dengan akwal, dengan akhlak kita, dengan sifat kita. Ya, jangan sampai kita menghinakan ya orang-orang yang jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita menghinakan mereka, mendolimi mereka, ya mereka nggak marah nih, mereka nggak dendam, tapi Allah pasti nggak tinggal diam. Fama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna mursilin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihamdil fatihatil mu'azzamati asbil masani an tadhalana min kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tafadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa akhbabina wa dhurriyyatina wa jama'atina yawmid an-nar kulli mihnati wa fitnati wa busi wa dhair innaka waliyyu kulli khairin mutafaddilun bi kulli khairin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.